Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Saras. Pernahkah kalian membayangkan bahwa orang yang paling sering menyakiti kita adalah orang yang seharusnya melindungi kita? Di balik gaun pengantin mewah yang membalut tubuhku, ada jiwa yang sedang menjerit diam-diam. Kisah ini bukan tentang cinta, tapi tentang bagaimana aku bertahan hidup di dalam sangkar emas yang penuh duri, hingga akhirnya aku memutuskan untuk membalas dendam dengan cara yang paling elegan. Simak kisahku, karena mungkin salah satu dari kalian sedang merasakan hal yang sama. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Saras. Jika kalian melihatku sekarang, mungkin kalian akan berpikir aku adalah wanita paling beruntung di dunia. Pakaian bermerek, tas kulit impor, dan cincin berlian yang melingkar di jari manisku yang harganya bisa untuk membeli sebuah rumah subsidi di pinggiran Jakarta. Tapi, tidak ada yang tahu bahwa di balik lapisan bedak tebal yang kupakai setiap pagi, ada bekas memar yang warnanya mulai memudar menjadi kekuningan. Dan tidak ada yang tahu bahwa di balik senyumku yang anggun saat mendampingi suamiku di pesta rekan bisnisnya, jiwaku sudah mati suri sejak 2 tahun lalu. Tepatnya, mati di sebuah sore yang mendung di kota Bandung. Mari aku bawa kalian mundur ke masa itu. Masa di mana aku masih memiliki hak atas nafasku sendiri. Saat itu usiaku 25 tahun. Aku bekerja sebagai staf pemasaran di sebuah perusahaan rintisan di kawasan Dago, Bandung. Hidupku sederhana, tapi rasanya seperti surga. Aku punya gaji yang cukup untuk menabung, kamar kos yang nyaman dengan jendela menghadap bukit, dan yang paling penting, aku punya Bimo. Bimo bukan anak orang kaya. Dia hanya seorang guru honorer di sebuah sekolah dasar negeri yang sedang berjuang menyelesaikan gelar masternya. Kendaraannya hanya motor bebek tua yang suaranya sering membuat kami tertawa karena batuk-batuk di tanjakan Lembang. Tapi demi Allah, aku mencintainya. Bersamanya, aku merasa menjadi manusia seutuhnya. Sore itu, kami duduk di sebuah kedai kopi kecil di Jalan Braga. Hujan turun rintik-rintik membasahi jalanan aspal tua itu. Aroma tanah basah bercampur dengan wangi kopi tubruk yang dipesan Bimo. Dia menggenggam tanganku di atas meja kayu yang permukaannya kasar. Matanya yang teduh menatapku lekat. Saras, katanya pelan. Aku tahu gajiku masih kecil. Tabunganku juga baru terkumpul sedikit. Tapi aku janji, tahun depan aku akan memberanikan diri melamar kamu ke ibu. Kita cicil rumah kecil di Cimahi tidak apa-apakan. Jantungku berdebar hangat. Aku mengangguk mantap. Tentu saja tidak apa-apa Bimo. Asal sama kamu, makan nasi garam pun aku siap, jawabku sambil tertawa kecil, meski dalam hati aku bersungguh-sungguh. Aku tidak butuh kemewahan. Aku melihat masa depanku di mata Bimo. Masa depan yang tenang, penuh kasih sayang, dan saling menghargai. Namun, kebahagiaan itu ternyata rapuh. Seperti kaca tipis yang dihantam batu kali. Ponselku bergetar hebat di atas meja, memecah momen manis itu. Nama ibu muncul di layar. Perasaanku mendadak tidak enak. Jarang sekali ibu menelepon di jam kerja kecuali ada hal mendesak. Halo, Bu, sapaku. Pulang, Ras. Pulang sekarang ke Jakarta. Suara ibu terdengar serak dan bergetar, seperti orang yang habis menangis semalaman. Ada apa Bu? Bapak sakit? Tanyaku panik. Bimo yang melihat wajah tegangku langsung mematikan rokoknya. Menatapku dengan cemas. Bukan Bapak. Ini soal hidup mati keluarga kita. Kalau kamu tidak pulang malam ini juga, mungkin besok kamu hanya akan menemukan jenazah ibu dan bapak di ruang tamu. Sambungan telepon diputus sepihak. Duniaku serasa berputar. Tanpa pikir panjang, aku meminta izin pada Bimo. Lelaki baik itu tanpa banyak tanya langsung mengantarku ke stasiun Bandung. Di sepanjang perjalanan, dia memegang tanganku erat di pinggangnya, seolah tahu bahwa itu adalah kali terakhir aku bisa memeluk punggungnya dengan bebas. Hujan yang turun semakin deras seolah ikut menangisi takdir yang akan segera merenggut kebahagiaanku. Sesampainya di Jakarta, rumah orang tuaku di kawasan Tebet terlihat suram.
Pagar rumah tidak terkunci. Saat aku membuka pintu, pemandangan di ruang tamu membuat lututku lemas. Barang-barang berantakan. Vas bunga pecah di lantai. Bapak duduk tertunduk di sofa dengan wajah pucat pasi, sementara ibu menangis histeris sambil memegang selembar kertas bermeterai. "Ibu, ada apa ini?" teriakku. Ibu menatapku dengan mata bengkak. Dia bangkit dan langsung memeluk kakiku. "Ya?" Ibuku sendiri bersimpuh di kakiku. "Tolong ibu, Saras. Tolong kami. Bapakmu tertipu investasi bodong. Sertifikat rumah ini, sertifikat tanah warisan kakek di Bogor, semuanya sudah digadaikan ke rentenir untuk modal bisnis itu. Dan sekarang uangnya hilang dibawa kabur. Besok jatuh tempo. Saras. Kalau kita tidak bayar 5 miliar rupiah, mereka akan sita semuanya dan bapakmu bisa dipenjara karena ada tuduhan penggelapan dana investor lain." 5 miliar. Angka itu berdenging di telingaku seperti suara sirene yang memekakan. Gajiku sebulan bahkan tidak sampai 10 juta. Bagaimana mungkin aku bisa menutup lubang sebesar itu? "Aku tidak punya uang sebanyak itu, Bu," kataku lirih. Air mataku mulai menetes. Ibu tahu kamu tidak punya," kata ibu sambil berdiri dan mencengkeram bahuku kencang. Kukunya menancap sakit di kulitku. "Tapi ada satu orang yang bisa menolong kita. Dia bersedia melunasi semua hutang Bapak, menebus sertifikat rumah ini, dan menjamin Bapak tidak akan dipenjara." "Siapa?" tanyaku dengan suara gemetar. Meski jauh di lubuk hati aku sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. "Arga. Anak Tante Siska, teman arisan ibu. Kamu ingat dia kan? Yang dulu pernah main ke sini bawa mobil mewah itu. Dia suka sama kamu, Saras. Sudah lama dia minta ibu untuk menjodohkan kalian. Tadi ibu sudah menelepon Tante Siska. Arga setuju membayar semuanya besok pagi. Asalkan." "Asalkan apa, Bu?" Nafasku tercekat. "Asalkan kamu bersedia menikah dengannya bulan depan." Hening. Ruang tamu itu mendadak sunyi senyap. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar seperti palu hakim yang mengetuk vonis mati untukku. Menikah dengan laki-laki yang tidak kucintai. Demi uang. Demi hutang. "Bu, aku punya Bimo," cicitku pelan. Menyebut nama Bimo rasanya perih sekali di dada. "Bimo," teriak ibu tiba-tiba. Wajahnya yang tadi memelas kini berubah merah padam karena marah. "Bimo guru honorer itu. Apa yang bisa dia berikan, Saras?" "Cinta. Cinta tidak bisa buat bayar hutang 5 miliar. Cinta tidak bisa menyelamatkan bapakmu dari penjara. Kalau kamu pilih Bimo, silakan. Tapi jangan cari ibu lagi. Anggap saja ibumu sudah mati bunuh diri karena malu diusir dari rumah ini." Aku menatap Bapak, berharap ada pembelaan. Tapi Bapak hanya memalingkan wajah, tidak berani menatap mataku. Bapak sudah kalah. Bapak sudah hancur. Dan aku adalah satu-satunya aset tersisa yang bisa dijual untuk menyelamatkan muka keluarga ini. Harga diriku ditukar dengan lembaran cek pelunasan hutang. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di lantai kamar lamaku, menatap layar ponsel. Ada 5 panggilan tak terjawab dari Bimo dan 1 pesan singkat kabari aku kalau sudah sampai ya. "Sayang." Tanganku gemetar saat mengetik balasan. Aku mengetik, lalu menghapus, lalu mengetik lagi. Air mataku jatuh membasahi layar ponsel. Aku tahu, detik aku mengirim pesan ini, aku sedang membunuh jiwa Bimo dan jiwaku sendiri. Maafkan aku, Bimo. Kita harus berakhir. Jangan tanya kenapa. Tolong lupakan aku. Hanya itu. Aku memblokir nomornya, memblokir semua media sosialnya. Aku mematikan ponsel dan melemparnya ke kasur. Aku meringkuk, menangis tanpa suara agar ibu tidak mendengar. Rasanya sakit sekali. Sakit fisik yang nyata di dada sebelah kiri. Rasanya seperti ada tangan tak terlihat yang meremas jantungku sampai hancur. Demi Allah, aku tidak pernah membayangkan rasa sakit patah hati bisa sesakit ini. Keesokan harinya, Arga datang. Ini pertama kalinya aku melihatnya dengan jelas setelah sekian lama. Dia pria yang tampan, harus kuakui. Tubuhnya tegap, kulitnya bersih terawat, dan pakaiannya licin tanpa kusut sedikitpun. Wangi parfum mahalnya langsung memenuhi ruang tamu kami yang sempit dan pengap.
Dia datang membawa koper kecil berisi uang tunai dan beberapa dokumen pelunasan hutang. Dia duduk di hadapanku dengan kaki disilangkan. Tatapannya menelusuri tubuhku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapan yang membuatku merasa telanjang. Tatapan seorang pembeli yang sedang memeriksa barang dagangan sebelum membayar. Jadi ini Saras. Suaranya berat dan berwibawa. Lebih cantik daripada di foto. Aku hanya menunduk. Tidak sanggup menatap matanya. Saya sudah selesaikan urusan bapak kamu, kata Arga santai, seolah uang 5 miliar hanyalah uang receh baginya. Sesuai kesepakatan, pernikahan kita diadakan 3 minggu lagi. Saya tidak suka pesta yang terlalu ramai. Cukup keluarga dekat dan rekan bisnis saya. Kamu tidak perlu memikirkan biayanya. Cukup siapkan diri kamu. Oh ya, satu lagi. Dia condong ke arahku. Aku bisa mencium aroma mint dari napasnya. Saya dengar kamu kerja di Bandung. Mulai hari ini, kamu berhenti. Saya tidak suka istri saya bekerja. Tugas kamu adalah melayani saya, bukan orang lain. Dan hapus semua kontak laki-laki di ponselmu. Saya orang yang sangat cemburu. Saras. Saya harap kamu mengerti. Ibuku yang duduk di sampingku mengangguk-angguk cepat seperti boneka. Iya nak Arga, pasti. Saras pasti nurut. Saras anak yang berbakti. Dia pasti jadi istri yang baik buat Nak Arga. Alhamdulillah, terima kasih banyak Nak Arga sudah menolong kami. Aku ingin berteriak. Aku ingin lari. Tapi kakiku seperti dipaku ke lantai. Aku melihat senyum kemenangan di wajah ibu. Senyum yang kembali merekah karena status sosialnya terselamatkan. Dia tidak peduli bahwa anaknya baru saja menjual kebebasannya. Dia tidak peduli bahwa anaknya baru saja dipaksa masuk ke dalam sangkar emas yang kuncinya dipegang oleh orang asing. Saya permisi, kata Arga sambil berdiri. Dia mengulurkan tangan padaku. Mau tidak mau, aku menyambutnya. Tangannya dingin dan cengkeramannya kuat. Terlalu kuat sampai jari-jariku terasa sakit. Sampai ketemu di hari pernikahan kita. Sayang, bisiknya. Ada penekanan pada kata sayang yang membuat bulu kuduku meremang. Bukan karena romantis, tapi karena ngeri. Insting wanitaku berteriak bahaya, tapi logika baktiku membungkamnya. 3 minggu berlalu seperti kabut. Aku seperti robot. Didandani, difoto, dibawa ke sana kemari untuk fitting baju pengantin. Aku tidak pernah tersenyum, tapi semua orang memujiku. Duh, beruntung banget kamu Saras. Dapat suami kaya raya, ganteng lagi, kata teman-teman ibu saat pengajian. Iya, rezeki anak solehah memang beda ya, timpal yang lain. Mereka tidak tahu. Mereka tidak melihat bagaimana Arga memperlakukanku saat tidak ada orang. Saat fitting baju pengantin, dia pernah mencubit pinggangku sampai biru hanya karena aku memilih kebaya yang menurutnya terlalu terbuka di bagian leher. Jangan pamerkan milik saya ke orang lain, desisnya di telingaku saat itu. Petugas butik hanya tersenyum canggung, mengira kami sedang bercanda mesra. Padahal air mataku sudah menggenang menahan sakit. Hari pernikahan itu tiba. Digelar di sebuah hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Ribuan bunga mawar putih menghiasi ruangan. Lampu kristal bergantungan megah. Makanan berlimpah ruah. Tamu-tamu datang dengan mobil-mobil mewah. Aku duduk di pelaminan dengan kebaya putih bertahtakan payet berkilau. Wajahku dirias sempurna oleh perias artis ternama. Arga duduk di sampingku, tersenyum ramah menyalami tamu. Tangannya melingkar di pinggangku posesif. Setiap kali ada tamu laki-laki yang menyalamiku dan menatapku sedikit lama, cengkeraman tangan Arga di pinggangku akan mengeras. Kuku jarinya menekan dagingku di balik kebaya tebal itu. Senyum, Saras. Jangan bikin saya malu, bisiknya sambil tetap mempertahankan senyum palsu ke arah kamera fotografer. Aku memaksakan senyum. Senyum terpalsu yang pernah kubuat seumur hidupku. Di tengah keramaian pesta itu, mataku nanar mencari-cari sosok seseorang di pintu masuk. Sosok Bimo. Ada harapan bodoh di hatiku bahwa dia akan datang seperti di film-film, menghentikan pernikahan ini dan membawaku lari. Tapi tentu saja itu tidak terjadi. Ini dunia nyata. Di dunia nyata, orang miskin kalah oleh orang kaya. Cinta kalah oleh hutang budi. Malam itu, setelah pesta usai,
Aku dibawa ke rumah Arga. Rumah besar di kawasan Menteng yang pagarnya tinggi menjulang. Begitu pintu gerbang tertutup otomatis di belakang mobil kami, aku mendengar suara besi beradu yang sangat keras. Kelang. Suara itu terdengar seperti pintu penjara yang dikunci. Dan memang benar. Mulai malam itu, aku bukan lagi Saras si gadis periang yang suka hujan dan kopi. Aku adalah Saras, tawanan di istana mewah ini. Dan sipirnya adalah suamiku sendiri. Aku masuk ke kamar pengantin yang luasnya 3 kali lipat kamar kosku di Bandung. Arga masuk dan mengunci pintu. Dia melepas jasnya, melemparnya sembarangan ke lantai. Wajah ramahnya yang tadi dipasang seharian di depan tamu, lenyap seketika. Berganti dengan wajah datar yang dingin dan menakutkan. "Kamu capek?" tanyanya. "Sedikit, Mas," jawabku pelan. Masih canggung memanggilnya Mas. Dia mendekatiku, lalu tiba-tiba mencengkeram rahangku dengan satu tangan. Dia mendongakkan wajahku kasar agar menatap matanya. "Dengar baik-baik, Saras. Mulai detik ini, hidup dan mati kamu ada di tangan saya. Jangan pernah berpikir untuk menghubungi mantan pacar gembelmu itu. Saya sudah pasang penyadap di HP barumu. Saya pasang CCTV di setiap sudut rumah ini kecuali kamar mandi. Kalau kamu berani macam-macam, bukan cuma kamu yang habis. Orang tuamu dan mantan pacarmu itu akan saya hancurkan sampai rata dengan tanah. Mengerti kamu?" Aku mengangguk susah payah karena cengkeramannya yang kuat di pipiku. "Mengerti, Mas." "Bagus. Sekarang layani saya. Saya sudah bayar mahal untuk malam ini." Air mataku menetes saat dia mendorongku ke kasur. Aku memejamkan mata, membayangkan wajah Bimo, membayangkan hujan di Bandung, membayangkan apa saja selain kenyataan pahit yang sedang menimpaku saat ini. Ini baru hari pertama. Dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan untuk hari-hari selanjutnya. Aku tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari neraka yang sebenarnya. Kekerasan verbal itu hanyalah menu pembuka. Menu utamanya akan segera disajikan, dan itu akan melibatkan darah, air mata, dan rasa sakit yang membuat kematian terasa lebih indah daripada kehidupan. Bulan pertama pernikahan kami rasanya seperti berjalan di atas hamparan paku payung. Setiap langkah harus hati-hati. Setiap nafas harus diatur. Salah sedikit saja, kaki ini akan berdarah. Aku tinggal di rumah mewah Arga di kawasan Menteng yang megah itu. Orang-orang bilang aku hidup seperti putri raja. Tapi tahukah kalian apa yang dirasakan seekor burung yang dikurung dalam sangkar emas? Dia mungkin kenyang, bulunya mungkin indah, tapi dia kehilangan sayapnya. Dia kehilangan langitnya. Rutinitas pagiku selalu sama. Aku bangun pukul 4 pagi, bahkan sebelum adzan subuh berkumandang. Aku tidak boleh bangun lebih siang dari Arga. Aku harus memastikan air hangat untuk mandinya sudah tersedia dengan suhu yang pas. Tidak boleh terlalu panas, tidak boleh terlalu dingin. Pernah sekali aku lalai, airnya sedikit terlalu dingin karena pemanas air rusak. Arga menyiramkan sisa air itu ke wajahku. Dia tidak memukul, tapi dinginnya air dan tatapan matanya yang merendahkan, membuat harga diriku hancur lebur. Setelah Arga berangkat ke kantor, aku sendirian di rumah besar itu. Tidak ada pembantu yang menginap. Arga sengaja menyewa asisten rumah tangga yang datang pagi dan pulang sore, dan mereka dilarang keras berbicara denganku kecuali urusan pekerjaan. Arga paranoid. Dia takut aku akan menitipkan pesan atau surat lewat pembantu untuk menghubungi Bimo atau siapapun di luar sana. Ponselku, benda pipih yang seharusnya menjadi jendela dunia, kini menjadi alat pelacak. Arga membelikanku ponsel keluaran terbaru yang harganya puluhan juta. Tapi di dalamnya, tidak ada aplikasi media sosial. Hanya ada aplikasi pesan instan yang disadap, aplikasi ojek online yang riwayatnya selalu diperiksa, dan galeri foto yang isinya harus dilaporkan setiap hari. Setiap 1 jam, aku harus mengirimkan foto selfie di dalam rumah untuk membuktikan aku tidak pergi kemana-mana. Jika aku telat mengirim foto 5 menit saja, telepon rumah akan berdering. Dan di seberang sana, suara Arga akan terdengar rendah dan mengerikan. "Kamu lagi ngapain? Kenapa telat lapor? Kamu mau main gila ya di belakang saya?" 1 bulan berlalu, ibu dan bapak datang berkunjung. Ini adalah momen yang paling aku takutkan sekaligus aku tunggu.
Aku rindu mereka. Tapi aku takut mereka melihat penderitaanku. Tapi ternyata, ketakutanku tidak terbukti. Karena Arga, suamiku yang manipulatif itu, adalah aktor terbaik yang pernah aku kenal. Siang itu, Arga pulang lebih awal untuk menyambut mertuanya. Dia memakai kemeja putih bersih, lengan digulung sesiku, terlihat sangat maskulin dan bertanggung jawab. Dia mencium tangan bapak dan memeluk ibu dengan hangat. Ibu, bapak, apa kabar? Maaf ya, Arga baru sempat undang makan siang sekarang. Maklum, perusahaan lagi sibuk-sibuknya mengejar target akhir tahun, kata Arga dengan senyum manis yang membuat siapa saja terpesona. Tidak apa-apa nak Arga. Ibu mengerti. Orang sukses kan memang sibuk, jawab ibu dengan mata berbinar. Ibu menatap sekeliling rumah dengan kagum. Lampu gantung kristal, sofa kulit dari Italia, lantai marmer yang dingin. Ibu terlihat bangga sekali. Seolah-olah dia baru saja memenangkan lotre kehidupan. Saras, sini sayang, panggil Arga. Aku berjalan mendekat dari arah dapur membawa nampan berisi minuman. Aku berusaha tersenyum. Tapi senyumku kaku. Wah, anak ibu makin cantik saja. Agak kurusan ya, Ras. Diet ya biar makin disayang suami. Goda ibu. Aku ingin menjerit. Aku kurus bukan karena diet, Bu. Aku kurus karena setiap makan. Tenggorokanku rasanya tercekik ketakutan. Aku kurus karena stres memikirkan cara untuk kabur dari sini. Tapi lidahku keluh. Di sudut mata, aku melihat Arga menatapku tajam. Tatapan peringatan. Iya Bu. Saras lagi jaga badan. Arga suka kalau Saras langsing. Jawabku pelan. Bagus itu. Istri itu harus pintar jaga penampilan. Jangan kayak ibu dulu. Habis nikah langsung melar. Canda ibu sambil tertawa. Arga merangkul bahuku mesra di depan mereka. Saras istri yang baik kok Bu. Penurut. Sholehah. Saya beruntung sekali punya istri seperti Saras. Oh ya, ini ada sedikit hadiah buat ibu sama bapak. Arga menyerahkan sebuah amplop tebal dan kunci mobil. Itu kunci mobil baru buat bapak. Mobil bapak yang lama kan sudah sering mogok. Kasihan kalau mau ke masjid harus dorong-dorong. Dan di amplop itu ada tiket umroh VIP buat ibu dan bapak bulan depan. Ibu menjerit histeris. Dia langsung sujud syukur di lantai marmer ruang tamu kami. Bapak menangis terharu sambil memeluk Arga. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih nak Arga. Mulia sekali hatimu nak. Aku berdiri mematung menyaksikan adegan itu. Hatiku hancur. Dengan hadiah-hadiah mewah itu, Arga baru saja membeli kesetiaan orang tuaku. Sekarang, kalau aku mengadu bahwa Arga menyiksaku, apakah ibu akan percaya? Tidak. Ibu pasti akan membela Arga. Ibu akan bilang aku kurang bersyukur. Ibu akan bilang aku istri durhaka yang tidak tahu diuntung. Arga telah membangun tembok raksasa yang memisahkanku dari satu-satunya tempat berlindung. Setelah orang tuaku pulang dengan mobil baru mereka, senyum di wajah Arga langsung lenyap. Dia menatapku dingin. Kenapa tadi kamu diam saja waktu ibu kamu ngomong soal kurus? Kamu mau menyindir saya. Kamu mau bilang kalau saya tidak kasih kamu makan. Tidak mas, sumpah demi Allah tidak. Jawabku gemetar. Alasan. Arga mendorong bahuku sampai aku terhuyung ke belakang menabrak dinding. Ingat Saras. Mereka bahagia karena uang saya. Kalau kamu berulah, saya bisa tarik semua fasilitas itu dalam sekejap. Dan bapakmu bisa kembali jadi tersangka penggelapan uang. Paham kamu? Paham mas. Malam minggu tiba. Arga mengajakku makan malam di luar. Tumben sekali. Biasanya dia lebih suka mengurungku di rumah. Katanya ada rekan bisnis dari Singapura yang datang membawa istri. Jadi dia butuh aku sebagai pajangan pendamping agar terlihat sebagai pria yang punya keluarga harmonis. Kami pergi ke sebuah restoran mewah di kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Restoran dengan pencahayaan remang-remang, musik jazz pelan, dan pelayan yang berpakaian rapi. Aku memakai gaun hitam pemberian Arga yang sangat elegan, tapi terasa sesak di dada. Sepanjang makan malam, aku hanya tersenyum dan mengangguk. Arga sibuk berbincang dengan Tuan Lee, rekan bisnisnya, menggunakan bahasa Inggris yang fasih. Istri Tuan Lee sesekali mengajakku bicara soal tas dan belanjaan. Aku menjawab seadanya.
Saras sangat pendiam ya, kata istri Tuan Li. Arga tertawa kecil. Tangannya menggenggam tanganku di atas meja. Lalu perlahan turun ke pahaku di bawah meja. Istri saya memang pemalu. Dia wanita rumahan yang sangat menjaga diri. Itu yang membuat saya cinta mati padanya. Di bawah meja, kuku Arga menancap kuat di pahaku. Sakit sekali. Aku menahan nafas, berusaha tidak meringis. Insiden itu terjadi saat makanan penutup datang. Seorang pelayan pria muda datang membawakan kue coklat. Saat meletakkan piring di depanku, dia tidak sengaja menyenggol gelas air mineral hingga tumpah sedikit membasahi taplak meja di dekat tanganku. Maaf Bu. Maaf saya tidak sengaja, kata pelayan itu panik. Dia buru-buru mengambil serbet untuk mengelap tumpahan air. Tanpa sadar, refleksku bekerja. Tidak apa-apa Mas, cuma air sedikit kok, kataku sambil tersenyum kecil untuk menenangkan pelayan yang terlihat ketakutan itu. Aku membantunya menggeser gelas. Hanya itu. Hanya senyum sopan selama 2 detik. Tapi bagi Arga, itu adalah sebuah dosa besar. Wajah Arga tidak berubah. Dia tetap tersenyum pada Tuan Li. Tidak apa-apa, selesaikan saja, katanya pada pelayan itu dengan nada datar. Tapi aku tahu. Aku merasakan aura membunuh yang keluar dari tubuhnya. Sepanjang sisa makan malam, tangan Arga tidak lagi memegangku. Dia membiarkan tangannya di atas meja, mengetuk-ngetuk jari telunjuknya dengan ritme yang konstan. Ketukan yang terdengar seperti hitungan mundur bom waktu. Saat kami pulang, begitu masuk ke dalam mobil, Arga langsung mengunci pintu otomatis. Sopir pribadi kami, Pak Ujang, sudah paham. Dia menaikkan kaca pembatas antara kursi sopir dan penumpang belakang agar kedap suara. Suasana hening mencekam. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang macet. Aku melihat keluar jendela, menatap lampu-lampu gedung pencakar langit, berdoa agar kami tidak cepat sampai rumah. Kamu menikmati tadi, suara Arga memecah keheningan. Menikmati apa Mas? Menggoda pelayan rendahan itu. Aku menoleh kaget. Astagfirullah Mas. Aku cuma bilang tidak apa-apa karena dia tumpahin air. Aku cuma sopan santun. Sopan santun kata kamu. Arga tiba-tiba mencengkeram rambutku, menarik kepalaku mendekat ke wajahnya. Aku bisa mencium aroma alkohol samar dari mulutnya. Tadi dia memang minum segelas anggur merah. Saya lihat mata kamu saras. Kamu senyum sama dia. Senyum yang tidak pernah kamu kasih ke saya selama sebulan ini. Kamu genit. Kamu murahan. Kamu pikir saya buta. Kamu rindu sama mantan pacar miskin kamu itu, sampai-sampai pelayan restoran saja kamu ladeni. Sakit Mas. Lepas. Aku merintih. Air mata mulai keluar. Arga melepaskan jambakannya dengan kasar sampai kepalaku terbentur kaca jendela mobil. Duk. Pusing seketika menyerangku. Mulai besok, kamu tidak boleh keluar rumah sama sekali. Tidak ada belanja bulanan. Tidak ada jalan-jalan sore. Kamu dikurung total. Dan kalau sampai saya dengar kamu bicara atau senyum sama tukang paket atau tukang sayur lewat pagar, saya pastikan mulut kamu tidak akan bisa senyum lagi selamanya. Aku menangis dalam diam sepanjang perjalanan pulang. Menatap jalanan Jakarta yang kejam. Di luar sana, orang-orang bebas tertawa, bebas makan di pinggir jalan, bebas bergandengan tangan dengan orang yang mereka cintai. Sementara aku sedang dibawa menuju penjara pribadiku. Sesampainya di rumah, Arga menyeretku ke kamar. Tapi malam itu dia tidak menyentuhku. Dia melakukan sesuatu yang lebih menyakitkan. Dia membuka laci meja riasku, mengambil satu-satunya foto kenangan yang diam-diam aku simpan di sela-sela tumpukan baju dalam. Foto Polaroid kecil saat aku dan Bimo wisuda bareng 3 tahun lalu. Aku lupa membuangnya. Atau mungkin alam bawah sadarku sengaja menyimpannya sebagai jimat kewarasan. Arga menatap foto itu, lalu menatapku. Tanpa kata, dia mengambil korek api dari saku celananya. Jangan Mas. Tolong jangan. Aku memohon. Itu cuma foto lama. Arga menyalakan api dan membakar ujung foto itu. Aku melihat wajah Bimo di foto itu perlahan menghitam, dimakan api, lalu menjadi abu. Arga menjatuhkan abu itu ke lantai, lalu menginjaknya dengan sepatu pantofel mahalnya. Sudah habis, katanya dingin. Masa lalumu sudah jadi abu.
Sekarang, cuma ada saya. Cuma ada Arga di hidupmu. Tidur. Dia mematikan lampu kamar, membiarkan aku terisak dalam gelap. Malam itu aku sadar. Arga bukan hanya ingin memiliki tubuhku. Dia ingin menghapus eksistensiku. Dia ingin membunuh Saras yang lama dan menggantinya dengan boneka yang hanya bisa berkata iya. Tapi Arga salah. Dia lupa bahwa abu pun, jika tertiup angin, bisa membuat mata perih. Dan di dalam hatiku yang mulai hangus ini, ada satu titik bara api yang belum padam. Bara api dendam yang menunggu waktu yang tepat untuk membakar segalanya. Dan waktu itu akan datang lebih cepat dari yang dia duga. Karena tanpa sepengetahuan Arga, dan tanpa sepengetahuanku sendiri saat itu, ada nyawa lain yang sedang tumbuh di rahimku. Nyawa yang akan menjadi alasan terkuatku untuk melawan, atau justru menjadi senjata Arga untuk menyiksaku lebih dalam lagi. 2 bulan. Sudah 2 bulan aku terkunci di dalam sangkar emas ini. Tubuhku semakin kurus, tulang selangkaku mulai menonjol, dan lingkaran hitam di bawah mataku semakin sulit disembunyikan meski dengan concealer mahal sekalipun. Namun, anehnya, di tengah penurunan berat badanku yang drastis, ada satu bagian tubuhku yang terasa berbeda. Perutku terasa kram. Dan setiap pagi, aku harus berlari ke kamar mandi untuk memuntahkan isi perutku yang kosong. Awalnya aku mengira ini hanya asam lambung karena stres. Aku sering telat makan karena takut salah menu di depan Arga. Tapi, mual ini berbeda. Mual ini disertai dengan rasa pusing yang berputar dan indera penciuman yang mendadak tajam. Bau parfum Arga yang dulu hanya membuatku takut, kini membuatku ingin muntah. Bau amis ikan yang sedang dicuci asisten rumah tangga membuatku harus menutup hidung rapat-rapat dengan tisu. Pagi itu, setelah Arga berangkat kerja, aku memberanikan diri. Kebetulan hari itu stok sabun wajahku habis, dan Arga mengizinkan Pak Ujang, sopir sekaligus mata-mata pribadinya, untuk mengantarku ke apotek terdekat di kawasan Cikini. Pak, saya mau beli sabun muka sebentar ya. Bapak tunggu di sini saja biar tidak susah parkir, kataku pada Pak Ujang dengan nada sedatar mungkin. Jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Pak Ujang menatapku curiga lewat kaca spion. Jangan lama-lama ya Bu. Bapak pesan kalau lebih dari 10 menit saya harus lapor. Iya Pak. Cuma sebentar. Aku turun dari mobil dengan kaki gemetar. Masuk ke apotek, aku langsung menuju rak sabun. Tapi mataku melirik liar ke arah rak alat kesehatan. Dengan gerakan secepat kilat, aku menyambar sebuah kotak kecil berwarna merah muda. Alat tes kehamilan. Aku menyelipkannya di antara kotak kapas dan sabun wajah, lalu membayarnya dengan uang tunai sisa belanja sayur yang diam-diam aku simpan. Aku tidak berani pakai kartu kredit tambahan dari Arga karena dia pasti bisa melihat rincian transaksinya. Sesampainya di rumah, aku langsung lari ke satu-satunya tempat yang aman di rumah ini. Kamar mandi. Arga memang memasang kamera pengawas di ruang tamu, dapur, lorong, bahkan di balkon. Tapi dia tidak memasangnya di kamar mandi. Mungkin itu satu-satunya sisa kewarasannya. Atau mungkin dia merasa jijik melihat aktivitas privat orang lain. Apapun alasannya, kamar mandi adalah benteng terakhirku. Dengan tangan gemetar hebat, aku melakukan tes itu. Menunggu 1 menit rasanya seperti menunggu 1 abad. Aku duduk di atas kloset tertutup, memejamkan mata, merapal doa-doa yang sudah lama tidak aku ucapkan. Ya Allah, apapun hasilnya, tolong lindungi aku. Saat aku membuka mata, duniaku berhenti berputar. 2 garis merah. Jelas. Tegas. Tidak samar sama sekali. Positif. Aku hamil. Ada nyawa yang sedang tumbuh di dalam rahimku. Anaknya Arga. Darah daging laki-laki yang setiap malam menyiksaku dengan kata-kata tajam dan cengkeraman kasar. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang hendak meledak. Air mataku tumpah ruah. Bukan air mata bahagia seperti yang diimpikan setiap wanita yang baru menikah. Ini air mata ketakutan. Ketakutan yang amat sangat. Bagaimana kalau anak ini lahir dan mewarisi watak ayahnya? Bagaimana kalau Arga tahu dan dia malah menyakiti bayi ini karena cemburu buta, mengira ini anak hasil perselingkuhan? Arga adalah paranoid gila. Dia bisa saja menuduhku tidur dengan tukang kebun atau siapapun. Tapi kemudian,
Tanganku perlahan turun mengusap perutku yang masih rata. Ada desiran hangat yang aneh. Naluri keibuan itu muncul begitu saja. Tidak, Nak. Kamu tidak bersalah. Kamu adalah temanku. Kamu adalah satu-satunya temanku di rumah neraka ini. Ibu janji akan melindungimu. Ibu janji, meskipun nyawa ibu taruhannya. Aku menyembunyikan alat tes itu di dalam kotak pembalut di laci paling bawah. Arga tidak pernah memeriksa laci itu karena dia jijik dengan hal-hal berbau kewanitaan. Siang harinya, Arga menelepon. Nada suaranya terdengar sedikit lebih ceria dari biasanya, yang justru membuatku waspada. Saras, malam ini saya mau makan steak wagyu buatan kamu. Teman-teman geng mobil saya mau mampir sebentar. Kamu belanja sekarang ke Grand Lucky di SCBD. Harus daging impor yang paling mahal. Jangan bikin malu saya. Pak Ujang siap antar. Iya Mas. Aku siap-siap sekarang. Jawabku patuh. Perjalanan ke SCBD terasa mencekam bagiku yang sedang menyembunyikan rahasia besar. Aku terus-menerus mengelus perutku secara tidak sadar. Pak Ujang sesekali melirik dari spion, membuatku buru-buru menurunkan tangan. Supermarket mewah itu ramai oleh kaum ekspatriat dan istri-istri pejabat. Aku mendorong troli perlahan, memilih daging dengan kualitas terbaik seperti titah paduka raja di rumah. Saat aku sedang memilih saus barbeque di lorong bumbu impor, kejadian itu terjadi. Kejadian yang akan mengubah takdirku selamanya. Saras, suara itu. Suara yang sangat aku kenal. Suara yang dulu selalu menjadi pengantar tidurku. Tubuhku membeku. Jantungku seolah berhenti berdetak. Perlahan, aku menoleh. Di ujung lorong, berdiri sosok itu. Bimo. Dia terlihat kurus. Rambutnya agak gondrong tidak terurus. Kemeja flanelnya terlihat kusam. Dia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Rindu, sakit, kecewa, dan cinta yang masih menyala redup. Semuanya bercampur menjadi satu. Saras, ini benar-benar kamu. Bisiknya, melangkah maju mendekatiku. Kakiku ingin berlari memeluknya. Ingin menangis di dadanya dan bilang Bimo, tolong aku. Bawa aku pergi. Aku hamil dan aku takut. Tapi bayangan wajah Arga yang bengis langsung muncul di kepalaku. Bayangan rumah orang tuaku yang akan disita. Bayangan bapak di penjara. Berhenti, kataku pelan tapi tegas. Jangan mendekat. Bimo berhenti 3 langkah dariku. Ras, aku cari kamu kemana-mana. Kenapa kamu blokir aku? Kenapa kamu nikah sama orang itu? Apa karena uang? Sebegitu rendahnya kah arti cinta kita selama ini buatmu? Pertanyaan itu seperti pisau yang menghujam jantungku. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu aku melakukan ini demi nyawa orang tuaku. Dan aku tidak bisa memberitahunya sekarang. Pergi, Bimo. Tolong pergi. Aku sudah bahagia. Jangan ganggu aku lagi, kataku bohong. Air mataku mendesak keluar, tapi aku tahan sekuat tenaga. Bahagia, Bimo tertawa getir. Dia menunjuk mataku. Matamu nggak bisa bohong, Ras. Kamu menderita. Lihat badanmu. Kamu kurus kering. Suami kayak macam apa yang bikin istrinya kayak mayat hidup begini? Cukup. Aku membalikkan badan, mendorong troli menjauh. Aku tidak sanggup lagi. Pertahananku bisa runtuh kalau mendengar satu kata lagi darinya. Saat aku berbalik, aku melihat kilatan cahaya. Blitz kamera. Di rak seberang, berdiri seorang pria bertopi hitam yang sedang memegang ponsel, mengarah lurus ke arah kami. Pria itu menyeringai sinis saat melihatku sadar. Itu Rio. Teman satu klub mobil Arga. Salah satu mata-mata Arga yang paling setia. Darahku mendesir hebat. Wajahku pucat pasi. Rio menurunkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat, lalu menempelkan ponsel ke telinga sambil menatapku dengan tatapan mengejek. Mati aku. Habis aku. Tanpa menoleh lagi ke arah Bimo yang masih mematung, aku berlari menuju kasir. Aku meninggalkan troli berisi daging mahal itu begitu saja. Persetan dengan steak wagyu. Persetan dengan makan malam. Nyawaku sedang di ujung tanduk. Ayo pulang Pak. Sekarang, teriakku pada Pak Ujang yang sedang merokok di parkiran. Kenapa Bu? Belanjaannya mana? Nggak jadi. Mas Arga.
Mas Arga minta pulang cepat. Aku berbohong lagi. Nafasku memburu. Tanganku dingin sedingin es. Di dalam mobil, aku memeluk lutut. Ponselku hening. Tidak ada pesan dari Arga. Tapi keheningan ini justru jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Aku tahu, foto aku dan Bimo di lorong supermarket itu pasti sudah sampai di layar ponsel Arga. Foto yang bisa ditafsirkan macam-macam. Foto istri yang sedang bertemu mantan kekasihnya diam-diam. Perjalanan pulang dari SCBD ke Menteng terasa sangat singkat. Terlalu singkat. Aku berharap macet total. Aku berharap ban mobil pecah. Aku berharap apa saja yang bisa menunda kepulanganku ke rumah itu. Tapi takdir berkata lain. Gerbang rumah tinggi itu terbuka perlahan. Mobil Pak Ujang masuk ke halaman. Dan di sana, di teras depan yang megah, mobil sport Arga sudah terparkir. Kap mesinnya masih panas. Dia sudah pulang. Pak Ujang membukakan pintu untukku. Silakan turun, Bu. Kakiku lemas. Aku melangkah turun seperti terpidana mati yang berjalan menuju tiang gantungan. Pintu utama rumah terbuka sedikit. Gelap. Lampu ruang tamu tidak dinyalakan. Aku melangkah masuk. Assalamualaikum, cicitku pelan. Tidak ada jawaban. Hanya suara AC sentral yang berdengung halus. Mas Arga, panggilku lagi. Tiba-tiba, lampu kristal di tengah ruangan menyala terang benderang, membuat mataku silau. Di tengah ruangan, Arga duduk di sofa tunggal. Kakinya disilangkan. Di tangannya ada segelas whisky yang isinya tinggal setengah. Dan di meja di hadapannya, ponselnya tergeletak dengan layar menyala. Menampilkan foto itu. Foto aku dan Bimo yang saling bertatapan di supermarket. Selamat datang, istriku yang setia, sapa Arga. Suaranya rendah, halus, tapi mengandung bisa racun yang mematikan. Mas, aku bisa jelaskan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak janjian. Aku cuma kebetulan. Diam, bentak Arga. Gelas whisky di tangannya melayang. Pecah berkeping-keping menghantam dinding tepat di samping kepalaku. Pecahan kacanya menggores sedikit pipiku. Perih. Darah segar mulai menetes. Dia berdiri perlahan. Membuka kancing jasnya satu persatu. Lalu dia mulai menggulung lengan kemejanya dengan tenang. Sangat tenang. Ketenangan seorang psikopat yang akan melakukan eksekusi. Kamu tahu hukuman bagi pengkhianat, Saras. Aku mundur selangkah. Tanganku refleks menutupi perutku. Insting pertamaku bukan melindungi wajahku, tapi melindungi janin yang baru saja kutemukan keberadaannya pagi tadi. Rahasia kecil di perutku ini tidak boleh tahu betapa kejamnya ayahnya. Atau mungkin, dia harus tahu agar dia kuat. Mas, dengarkan aku dulu. Demi Allah, Mas. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Arga menerjang maju. Dia mencengkeram kerudungku, menarikku hingga aku jatuh tersungkur di karpet tebal. Wajahnya merah padam, urat lehernya menonjol. Matanya bukan lagi mata manusia, tapi mata iblis yang sedang kerasukan. Kamu pikir saya bodoh? Kamu pikir saya tidak tahu kalau kamu masih cinta sama gembel itu? Kamu jual harga diri kamu demi ketemu dia di lorong supermarket. Hah? Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku memejamkan mata. Rapat-rapat. Memeluk perutku erat-erat. Dalam hati aku berbisik pada nyawa kecil di dalam sana. Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Bertahanlah. Tolong bertahanlah untuk ibu. Kita akan lewati malam ini. Dan besok pagi, ibu janji, ibu akan pastikan ayahmu menyesal seumur hidupnya. Dan pukulan pertama pun mendarat. Keras. Panas. Menghancurkan segalanya. Satu pukulan itu mendarat telak di tulang pipiku. Rasanya seperti ada petir yang menyambar wajahku. Telingaku berdengung hebat. Ning. Suara dengingan panjang itu menulikan pendengaranku sesaat. Duniaku berguncang. Pandanganku kabur dan gelap. Tubuhku terhempas ke lantai marmer yang keras dan dingin. Sakit. Tentu saja sakit. Tapi rasa sakit fisik itu kalah oleh rasa kaget dan perih di hati. Ini adalah pertama kalinya tangan kasar itu mendarat di wajahku. Dulu dia hanya main kata-kata, main cengkeram, main cubit. Tapi malam ini,
batas itu sudah dilanggar. Arga, suamiku, telah resmi menjadi monster. Bangun kamu wanita murahan, teriak Arga. Suaranya terdengar jauh dan bergema di telingaku yang masih berdengung. Dia menendang pinggangku. Untung bukan perutku. Demi Allah, untung bukan perutku. Insting kebuasanku sebagai seorang ibu langsung mengambil alih. Aku tidak mencoba berdiri. Aku tidak mencoba lari. Aku justru meringkuk. Melipat kaki rapat-rapat ke dada. Menekuk kepala ke lutut. Posisi janin. Posisi paling purba untuk melindungi organ vital. Tanganku menyilang kuat di depan perutku. Menjadi tameng daging dan tulang bagi nyawa kecil yang sedang berjuang bertahan di dalam sana. Bertahan nak. Tolong bertahan. Jangan pergi. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Raungku dalam hati. Arga yang melihatku diam meringkuk semakin kalap. Alkohol dan cemburu buta telah membakar akal sehatnya. Dia menjambak rambutku, memaksaku mendongak. Lihat saya kalau saya lagi bicara. Kamu pikir kamu siapa hah? Kamu itu cuma barang. Barang dagangan yang saya beli dari ibumu untuk melunasi hutang bapakmu. Hargamu itu 5 miliar saras. 5 miliar. Dan kamu berani-beraninya selingkuh dengan laki-laki miskin itu. Kamu mau saya hancurkan keluargamu malam ini juga. Cuih. Dia meludah tepat di wajahku. Ludah bercampur bau alkohol itu mendarat di pipiku yang mulai membengkak. Di detik itulah, air mataku berhenti. Benar-benar berhenti. Kelenjar air mataku seperti menutup keran secara otomatis. Rasa takut yang tadi mencekikku, tiba-tiba menguap entah kemana. Digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Rasa dingin yang aneh. Aku menatap Arga. Aku tidak menjerit minta ampun. Aku tidak menangis terseduh-seduh seperti biasanya. Aku hanya menatapnya. Mataku menatap lurus ke manik matanya yang merah dan liar. Tatapan kosong, namun tajam. Seperti tatapan orang mati yang menuntut balas. Melihat reaksiku yang tidak wajar, Arga berhenti sejenak. Tangannya yang sudah terangkat di udara, menggantung ragu. Dia bingung. Biasanya aku akan bersujud di kakinya, memohon ampun, mencium kakinya agar dia berhenti marah. Itu yang dia inginkan. Dia ingin melihatku hancur. Dia ingin melihatku memelas. Itu makanannya. Itu yang membuat egonya melambung tinggi. Tapi malam ini, aku tidak memberinya makan. Aku membiarkan egonya kelaparan. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu melihat saya seperti itu? Bentak Arga, tapi nadanya sedikit goyah. Dia mundur selangkah, risih dengan tatapanku. Aku tetap diam. Hanya suara nafasnya yang memburu yang terdengar di ruangan luas itu. Darah dari sudut bibirku menetes ke dagu, lalu jatuh ke lantai putih, menciptakan noda merah yang kontras dan mengerikan. Jawab saya saras, teriaknya frustasi. Dia menendang meja kaca di sampingnya hingga pecah berantakan. Perang. Aku tetap membisu. Tanganku masih setia memeluk perutku. Arga mengacak-acak rambutnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal. Efek alkohol dan amarah yang meledak-ledak membuatnya cepat lelah. Dia menatapku sekali lagi dengan jijik, lalu berbalik badan. Dasar gila. Tidur kamu di sini. Jangan berani-berani masuk kamar. Kamu tidak pantas tidur di kasur saya. Kamu pantas tidur di lantai seperti anjing peliharaan yang tidak tahu diri. Arga melangkah sempoyongan menuju tangga. Dia naik ke lantai 2, masuk ke kamar utama, dan membanting pintu sekeras-kerasnya. Bam! Hening. Akhirnya hening. Aku menunggu 10 menit. Memastikan tidak ada suara langkah kaki lagi. Tubuhku terasa remuk redam. Pipiku berdenyut nyeri seiring detak jantung. Bibirku terasa tebal dan asin karena darah. Tapi aku memaksakan diri untuk bangun. Perlahan, aku menyeret tubuhku menuju kamar mandi tamu di lantai bawah. Aku mengunci pintu. Aku menyalakan lampu. Cermin di depanku memantulkan sosok wanita asing. Sebelah matanya bengkak ungu kebiruan. Sudut bibirnya robek. Kerudungnya miring dan kusut. Tapi mata wanita di cermin itu, mata itu menyala. Aku membuka pakaian bawahku dengan tangan gemetar. Ini momen penentuannya. Aku memeriksa celana dalamku. Bersih. Alhamdulillah.
Aku merosot duduk di lantai kamar mandi yang dingin. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangisan lega. Tidak ada darah. Tidak ada flek. Bayiku kuat. Anakku pejuang. Dia bertahan dari guncangan, tendangan, dan badai emosi ibunya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih sudah menjaganya. Bisikku di antara isak tangis yang kutahan agar tak terdengar keluar. Aku membasuh wajahku dengan air dingin. Perihnya luar biasa saat air menyentuh luka-lukaku. Tapi rasa perih ini justru membuatku sadar. Membuatku bangun dari mimpi buruk panjang ini. Malam ini adalah malam terakhir aku menjadi korban. Cukup sudah aku diam demi hutang budi. Hutang itu sudah lunas. Lunas dibayar dengan harga diriku yang diinjak-injak, tubuhku yang lebam, dan mentalku yang hancur. Arga tidak membeli istri. Dia membeli budak. Dan budak itu malam ini telah mati. Aku keluar dari kamar mandi. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah masih sunyi. Aku berjalan ke dapur. Bukan untuk minum air, tapi untuk mengambil kotak P3K. Aku mengobati lukaku sendiri dalam diam. Mengoleskan salep pada memar, menempelkan plester pada luka robek. Setelah itu, aku tidak tidur. Mataku tidak bisa terpejam. Adrenalin di tubuhku masih tinggi. Rencana itu muncul begitu saja di kepalaku. Rencana gila yang akan mengakhiri segalanya dalam satu pagi. Aku berjalan ke kamar utama dengan langkah sangat pelan seperti hantu. Pintu kamar tidak dikunci. Arga terlalu sombong untuk mengunci pintu. Dia yakin aku tidak akan berani masuk. Aku membuka pintu sedikit. Cahaya lampu jalanan menerobos masuk lewat celah tirai. Aku melihat Arga tertidur pulas di atas ranjang king size itu. Dia mendengkur halus. Wajahnya terlihat damai, seolah-olah dia tidak baru saja menghancurkan wajah istrinya beberapa jam yang lalu. Betapa tidak adilnya dunia. Penjahat bisa tidur nyenyak, sementara korbannya terjaga menahan sakit. Aku masuk ke dalam kamar. Bukan untuk tidur di sampingnya. Aku mengambil bantal guling, selimut tebal, dan melangkah menuju lemari pakaianku. Aku mengambil beberapa baju, tapi kemudian aku berhenti. Tidak. Aku tidak akan pergi seperti pencuri di malam hari. Aku tidak akan kabur lewat pintu belakang. Itu cara pengecut. Arga akan mencariku, menyeretku pulang, dan menyiksaku lagi. Aku harus pergi dengan kepala tegak. Aku harus pergi dengan cara yang membuat dia tidak akan pernah bisa mengejarku lagi. Aku harus menghancurkan mentalnya, sama seperti dia menghancurkan mentalku. Aku menutup lemari kembali. Aku tidak membawa baju satupun. Aku kembali turun ke dapur. Apa yang paling disukai Arga di pagi hari? Nasi goreng spesial. Nasi goreng dengan bumbu rahasia warisan nenekku, ditambah telur mata sapi setengah matang dan kerupuk udang. Dia selalu bilang, masakanmu adalah satu-satunya hal yang berguna dari dirimu. Baiklah, Mas Arga. Aku akan buatkan kamu sarapan terakhir. Sarapan paling lezat yang pernah kamu makan seumur hidupmu. Sarapan perpisahan. Aku mulai memasak. Pukul 3 pagi, di dapur mewah yang sunyi itu, terdengar suara pisau beradu dengan talenan. Ta, ta, ta. Iramanya konstan. Aku memotong bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Bau tumisan bumbu mulai menguar, wangi dan menggugah selera. Biasanya, aku memasak dengan penuh cinta. Berharap suamiku memuji masakanku. Tapi kali ini, aku memasak dengan bumbu dendam. Setiap adukan nasi di wajan adalah manifestasi dari rasa sakit hatiku. Setelah nasi goreng matang, aku menatanya di piring keramik mahal. Sangat cantik. Aku menghiasnya dengan irisan tomat dan timun yang dibentuk bunga. Telur mata sapi setengah matang bergoyang indah di atasnya. Sempurna. Lalu, aku mengambil secari kertas surat dan sebuah pulpen. Aku duduk di meja makan yang panjang itu. Tangan kananku memegang pulpen, tangan kiriku mengelus perut. Aku mulai menulis. Tulisan tanganku rapi dan tegak. Tidak ada coretan ragu. Kata demi kata mengalir lancar seolah sudah tersusun rapi di kepalaku sejak lama. Selesai menulis surat, aku melipatnya rapi. Langkah terakhir. Hadiah utamanya. Aku merogoh saku dasterku. Mengeluarkan test pak dengan 2 garis merah itu.
Masih ada sedikit noda darah kering di ujung plastiknya karena tadi tanganku terluka saat memegangnya di kamar mandi. Tidak apa-apa. Itu justru menambah kesan dramatis. Aku juga mengambil selembar foto USG yang kusimpan dari pemeriksaan dokter kandungan pertamaku. Ya, sebenarnya aku sudah ke dokter kandungan diam-diam 2 hari lalu saat izin ke pasar. Tapi Arga tidak tahu. Aku memasukkan test pack dan foto USG itu ke dalam sebuah kotak jam tangan bekas Arga yang ada di laci. Kotak beludru hitam yang elegan. Aku meletakkannya di samping piring nasi goreng, tepat di atas surat yang tadi kutulis. Semuanya sudah siap. Meja makan itu terlihat seperti settingan film. Makanan mewah, surat misterius, dan kotak hadiah. Sangat romantis. Jika saja orang tidak tahu bahwa yang menyiapkannya adalah istri dengan wajah babak belur. Sekarang pukul 5 pagi. Cahaya matahari mulai mengintip malu-malu dari ufuk timur. Langit Jakarta berubah warna menjadi oranye keunguan. Indah sekali. Aku mendengar suara alarm dari lantai atas. Arga sudah bangun. Jantungku berdegup kencang lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena antusias. Seperti penonton bioskop yang tidak sabar melihat adegan klimaks film thriller. Aku mendengar langkah kakinya yang berat menuruni tangga. Dia pasti pusing karena hangover. Dia pasti haus. Dan dia pasti lapar. Aku berdiri di balik tembok pembatas antara ruang makan dan ruang tengah. Mengintip sedikit. Arga muncul. Rambutnya acak-acakan, matanya masih sipit menahan kantuk. Dia memakai kaos oblong putih dan celana pendek. Dia berjalan gontai menuju meja makan. Hidungnya kembang-kempis mencium aroma nasi goreng. Wah, wangi banget, gumamnya serak. Dia melihat meja makan yang tertata rapi. Dia melihat kursi kosong. Dia menoleh ke kanan-kiri mencari keberadaanku. Saras, panggilnya. Tidak ada nada marah. Hanya nada memerintah yang biasa. Aku tidak menjawab. Aku menahan nafas di persembunyianku. Arga mengedikkan bahu. Mungkin dia pikir aku sedang di kamar mandi atau di taman belakang. Dia tidak peduli. Perutnya lebih penting. Dia menarik kursi kebesarannya di ujung meja. Duduk dengan nyaman. Dia melihat piring nasi goreng itu. Matanya berbinar. Dia mengambil sendok, siap menyuap. Tapi kemudian, matanya tertumbuk pada benda di samping piringnya. Surat dan kotak beludru hitam. Dahi Arga berkerut. Dia meletakkan kembali sendoknya. Dia mengambil surat itu. Dia pasti berpikir itu surat permintaan maaf dariku. Surat permohonan ampun istri bodoh yang takut ditinggal suaminya. Dia membuka lipatan kertas itu dengan kasar. Senyum sinis tersungging di bibirnya saat dia mulai membaca baris pertama. Tapi senyum itu tidak bertahan lama. Dalam hitungan detik, senyum itu pudar. Wajahnya yang tadi kemerahan, perlahan-lahan berubah pucat. Lebih pucat dari mayat. Tangannya mulai gemetar. Kertas di tangannya bergetar hebat. Matanya membelalak, membaca baris demi baris dengan kecepatan tinggi. Nafasnya mulai tidak beraturan. Bacalah, Mas. Baca sampai habis. Telan setiap kata-katanya seperti kamu menelan harga diriku selama ini. Aku menahan nafas di balik dinding, mengintip celah sempit antara ruang tengah dan ruang makan. Jantungku berpacu begitu cepat, seolah-olah ingin melompat keluar dari rusukku. Aku melihat Arga, laki-laki yang selama ini memegang kendali penuh atas hidupku, kini terlihat begitu kecil di hadapan secari kertas. Wajah Arga yang semula merah padam karena sisa alkohol dan amarah, kini perlahan memucat. Matanya bergerak liar dari kiri ke kanan, membaca baris demi baris tulisan tanganku. Rahangnya mengeras, tapi bibirnya mulai bergetar. Di dalam kepalaku, aku membacakan surat itu bersamaan dengan gerakan matanya. Suaraku bergema dingin di ruang hampa ini. Untuk suamiku, Arga. Selamat pagi, Mas. Bagaimana tidurmu? Nyenyak. Syukurlah kalau nyenyak. Karena mulai hari ini, aku jamin kamu tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi seumur hidupmu. Makanlah nasi goreng itu, Mas. Habiskan. Itu masakan terakhir yang akan pernah aku buat untukmu. Aku membuatnya dengan resep spesial. Sama spesialnya dengan rasa sakit yang kamu berikan tadi malam.
Mas, kamu pasti bertanya-tanya kenapa tadi malam aku diam saja saat kamu memukul wajahku berkali-kali. Kamu pasti merasa hebat kan? Kamu merasa menang karena istrimu tidak melawan, tidak menjerit, dan hanya meringkuk seperti binatang. Dengar baik-baik, Arga. Aku diam bukan karena aku takut. Aku diam bukan karena aku pasrah. Aku diam karena aku sedang menahan nafas. Aku sedang mengeraskan perutku sekuat tenaga. Aku sedang menjadi tameng hidup. Coba kamu buka kotak beludru hitam di samping piringmu itu. Di meja makan, tangan Arga gemetar hebat saat menjangkau kotak kecil itu. Gerakannya kaku seperti robot yang kehabisan baterai. Dia membuka tutup kotaknya. Klik. Mata Arga membelalak. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Di dalam kotak itu, terbaring sebuah alat tes kehamilan dengan 2 garis merah tegas, dan selembar foto USG yang sedikit remuk. Di ujung foto itu, ada noda darah kering. Darahku. Darah yang menetes dari bibirku saat aku membungkus kado itu dengan tangan gemetar dini hari tadi. Arga menjatuhkan kotak itu. Brak. Isinya berhamburan di meja marmer. Dia menatap benda-benda itu dengan horor. Seolah-olah benda itu adalah bom waktu yang baru saja meledak di wajahnya. Dia kembali membaca kelanjutan surat itu. Selamat ya, Mas. Kamu hebat. Tadi malam, kamu bukan hanya menghajar istrimu. Kamu baru saja menghajar ibu dari anak kandungmu sendiri. Anak yang sudah 2 bulan tumbuh di rahimku. Anak yang darahnya sama dengan darahmu. Tadi malam, saat kamu menendang pinggangku, anak ini ikut merasakan guncangannya. Saat kamu menjambak rambutku, anak ini ikut merasakan ketakutan ibunya. Kamu hampir membunuhnya. Mas, kamu hampir membunuh satu-satunya hal yang mungkin bisa membuatmu menjadi manusia yang lebih baik. Tapi jangan khawatir. Allah Maha Baik. Dia melindungi anak ini. Dia masih ada. Dia masih hidup. Tapi dia tidak akan pernah memanggilmu ayah. Arga terduduk lemas. Punggungnya merosot di sandaran kursi. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi abu-abu. Dia mencengkeram rambutnya sendiri dengan frustasi. Terdengar suara erangan tertahan dari tenggorokannya. Erangan seekor binatang yang terluka parah. Erg. Tapi, kejutan dariku belum selesai. Masih ada paragraf terakhir. Paragraf yang akan menjadi paku terakhir di peti mati kehidupannya yang sempurna. Arga kembali memungut surat itu dengan tangan yang gemetar semakin kencang. Kertas itu nyaris robek dalam genggamannya. Mas, kamu pikir kamu pintar dengan menyita HP dan memutus internetku. Kamu pikir aku tidak bisa melawan. Kamu lupa satu hal, Mas. Kamu memasang CCTV di seluruh rumah untuk memata-matai aku, kan? Kamu lupa bahwa server CCTV itu ada di ruang kerjamu yang tidak dikunci. Subuh tadi, saat kamu tidur nyenyak setelah puas menyiksaku, aku masuk ke ruang kerjamu. Aku menyalin semua rekaman kejadian tadi malam. Rekaman saat kamu memaki aku. Rekaman saat kamu memukul wajahku. Rekaman saat kamu meludahi aku. Semuanya, Mas. Video dan audionya sangat jernih. Kualitas 4K, seperti yang sering kamu banggakan. Flash disk berisi rekaman itu sudah tidak ada padaku. 1 jam yang lalu, aku sudah mengirimkannya lewat kurir instan ke 3 alamat. 1 ke kantor polisi Jakarta Pusat. 1 ke rumah orang tuaku, supaya mereka sadar siapa menantu idaman mereka sebenarnya. Dan 1 lagi ke ibumu, Tante Siska. Aku ingin tahu, apakah dia masih akan bangga punya anak laki-laki yang berani memukul wanita hamil. Saat kamu membaca kalimat terakhir ini, polisi mungkin sudah ada di depan gerbang. Jangan coba lari, Mas. Nikmati sarapanmu. Nikmati sisa waktu kebebasanmu. Tertanda, Saras, wanita yang sudah bukan milikmu lagi. Tepat saat Arga selesai membaca kata terakhir, suara itu terdengar. Wiu wiu wiu. Suara sirene polisi. Nyaring dan memekakan telinga pagi yang hening di kawasan Menteng. Suara itu semakin lama semakin dekat. Arga melempar surat itu ke udara. Dia berdiri, menendang kursi hingga terguling. Saras. Sara Aas, teriaknya. Suaranya bukan lagi suara dominan yang biasa ku dengar. Itu suara kepanikan. Suara ketakutan murni.
Dia berlari ke arah tangga, mungkin mengira aku bersembunyi di kamar atas. Tapi aku keluar dari persembunyianku. Aku berdiri tegak di ambang pintu dapur. Masih mengenakan daster yang sama, dengan wajah lebam yang tidak kututupi lagi. Aku menatapnya. Arga berhenti di tengah tangga saat melihatku. Dia menatapku, lalu menatap perutku. Matanya berkaca-kaca. Ada penyesalan di sana, tapi sudah terlambat. Penyesalan selalu datang terlambat, dan hari ini, penyesalan itu datang membawa borgol. Saras, sayang. Dengar dulu. Mas minta maaf. Mas hilaf. Mas nggak tahu kamu hamil. Demi Allah Mas nggak tahu, katanya sambil menuruni tangga dengan terburu-buru. Tangannya terulur ingin meraihku. Jangan sentuh aku, kataku dingin. Suaraku serak tapi tegas. Saras, tolong. Kita bisa bicarakan ini. Mas akan berubah. Mas janji. Mas akan jadi suami yang baik. Demi anak kita, Saras. Jangan biarkan Mas di penjara. Kasihan anak kita kalau lahir bapaknya di penjara. Aku tersenyum miris. Kasihan. Lebih kasihan mana kalau dia lahir dan melihat ibunya mati perlahan-lahan karena disiksa bapaknya setiap hari. Anak ini tidak butuh bapak kriminal. Mas. Gedoran keras terdengar di pintu depan. Buka. Polisi. Kami mendapat laporan KDRT. Buka pintunya. Wajah Arga hancur seketika. Dia melihat ke pintu, lalu melihat ke arahku lagi. Dia jatuh berlutut di lantai marmer. Laki-laki sombong itu, pewaris tunggal kekayaan keluarga, kini berlutut mengemis di kakiku. Saras, tolong bilang ke mereka itu bohong. Tolong cabut laporannya. Mas akan kasih apa saja. Kamu mau rumah ini? Ambil. Kamu mau uang Mas? Ambil semuanya. Tapi tolong jangan biarkan Mas dibawa polisi. Ibu bisa serangan jantung kalau tahu ini. Saras. Aku menatapnya datar. Di mana rasa kasihan dia saat aku memohon agar tidak dipaksa menikah? Di mana rasa kasihan dia saat bapakku hampir dipenjara? Di mana rasa kasihan dia saat dia membakar foto kenanganku? Ibumu mungkin akan serangan jantung, Mas. Tapi setidaknya dia masih hidup. Sedangkan aku hampir mati di tanganmu tadi malam. Pintu depan didobrak paksa. Brak. 3 orang polisi berseragam lengkap masuk dengan senjata siap di tangan. Di belakang mereka, berdiri bapak dan ibuku. Wajah mereka pucat pasi. Ibu menutup mulutnya dengan tangan. Matanya terbelalak melihat wajahku yang hancur lebam. Saras. Ya Allah Gusti, teriak ibu histeris. Dia berlari menerobos polisi dan langsung memelukku. Tangisan ibu pecah. Dia meraba pipiku yang bengkak, bibirku yang sobek. Anakku. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Ibu yang salah. Ibu yang dorong kamu ke neraka ini. Aku tidak membalas pelukan ibu. Tubuhku kaku. Rasa sakit di hatiku terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan satu pelukan penyesalan. Polisi langsung meringkus Arga. Saudara Arga, Anda kami tangkap atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan berat. Anda punya hak untuk diam, kata salah satu polisi sambil memborgol tangan Arga ke belakang. Arga meronta. Tidak Pak. Ini salah paham. Istri saya jatuh. Saras. Bilang Saras. Bilang kamu jatuh dari tangga. Arga menatapku dengan mata melotot, berharap aku masih bodoh dan mau melindunginya. Pak polisi, kataku lantang. Mataku menatap tajam ke arah Arga. Ini buktinya. Aku menyerahkan flash disk cadangan yang kugenggam erat di tanganku sejak tadi. Semua rekaman ada di situ, Pak. Termasuk rekaman suara dia yang mengancam akan membunuh orang tua saya. Mendengar itu, bapakku yang sedari tadi diam terpaku di dekat pintu, tiba-tiba maju. Bapak yang selama ini diam, bapak yang pasrah, tiba-tiba memiliki tenaga luar biasa. Bag. Satu pukulan keras mendarat di rahang Arga. Bapak memukul menantunya sendiri. Bajingan kamu. Saya serahkan anak gadis saya baik-baik. Kamu perlakukan dia seperti binatang. Dasar iblis. Pak, tenang Pak. Polisi melerai bapak. Arga diseret keluar rumah. Dia berteriak-teriak seperti orang gila. Saras. Kamu istri durhaka.
Kamu akan menyesal. Saya akan kembali Saras. Saya akan hancurkan hidupmu. Suara teriakan Arga perlahan menjauh, lalu hilang ditelan suara pintu mobil polisi yang ditutup keras. Sirene kembali berbunyi, membawa monster itu pergi dari hidupku. Rumah besar itu kembali hening. Kini hanya tersisa aku, bapak, dan ibu yang masih menangis sesenggukan di lantai. Aku menatap sekeliling rumah mewah ini. Sangkar emas ini akhirnya terbuka. Tapi anehnya, aku tidak merasa bahagia. Aku hanya merasa kosong. Lelah yang luar biasa menghantam tubuhku. Saras, ayo pulang nak. Kita pulang ke rumah, kata bapak sambil merangkul bahuku. Suara bapak bergetar menahan tangis. Aku menggeleng pelan. Tidak, Pak. Kenapa nak? Kamu nggak mau pulang sama ibu? Tanya ibu panik. Aku menatap ibu. Tatapan yang membuat ibu menunduk malu. Aku akan pulang, Bu. Tapi bukan ke rumah ibu. Rumah itu sudah bukan rumahku lagi sejak ibu menjualku demi melunasi hutang. Aku akan pergi ke tempat di mana aku bisa menyembuhkan lukaku sendiri. Aku membalikkan badan, berjalan menuju pintu keluar tanpa membawa sehelai benang pun harta dari rumah Arga. Aku meninggalkan tas mahal, perhiasan berlian, dan mobil mewah itu. Aku hanya membawa baju yang melekat di badan dan nyawa yang ada di perutku. Aku melangkah keluar gerbang. Matahari pagi menyambutku. Hangat. Silau. Di seberang jalan, di bawah pohon rindang, sebuah motor bebek tua terparkir. Seorang laki-laki dengan kemeja flanel kusam berdiri di sana. Dia menatapku. Matanya sembab. Sepertinya dia sudah berdiri di sana sejak subuh. Mungkin sejak firasat buruk membangunkannya. Bimo. Dia tidak mendekat. Dia tahu batasannya. Dia hanya berdiri di sana, memastikan aku selamat. Memastikan aku masih bernafas. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Rasa sakit di wajahku masih ada, tapi rasa sakit di hatiku sedikit berkurang. Perjalananku belum selesai. Ini baru awal dari babak baru kehidupanku. Kehidupan sebagai ibu tunggal yang akan berjuang melawan trauma, melawan stigma janda, dan membesarkan anak ini dengan kekuatan sisa-sisa reruntuhan hatiku. Aku tidak pulang ke rumah orang tuaku di Tebet. Aku juga tidak lari ke pelukan Bimo. Hari itu, setelah keluar dari gerbang neraka di Menteng, aku memilih jalan sunyi. Dengan sisa uang tabungan pribadiku yang tidak seberapa, aku menyewa sebuah rumah petak kecil di pinggiran Bogor, dekat kaki Gunung Salak. Udaranya dingin, sepi, dan jauh dari hiruk-pikuk Jakarta yang penuh kepalsuan. Bimo. Laki-laki setia itu. Dia tidak memaksaku untuk kembali padanya. Dia tahu aku butuh waktu. Dia hanya mengantar sampai depan kontrakan baruku, memberikan nomor telepon barunya, lalu berkata, "Hubungi aku kalau kamu butuh orang untuk mendengarkan, Ras. Aku akan menunggu. Sampai kapanpun." Masa-masa awal kehamilanku dihabiskan di kantor polisi dan pengadilan. Proses hukum Arga berjalan alot. Keluarganya menyewa pengacara termahal di Jakarta untuk memutarbalikkan fakta. Mereka menuduhku memprovokasi. Mereka menuduhku yang memukul diri sendiri. Bahkan, mereka menyebarkan fitnah di media sosial bahwa aku hamil dengan pria lain. Hatiku sakit. Setiap kali membuka internet, aku melihat komentar netizen yang menghujatku tanpa tahu kebenaran. Ah, paling istrinya juga genit. Lakinya kaya. Wajarlah marah kalau istri membangkang. Tapi aku tidak gentar. Aku punya bukti visum. Aku punya rekaman CCTV yang tidak terbantahkan. Dan yang paling penting, aku punya nyawa di dalam perutku yang memberiku kekuatan supranatural. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur Bogor, sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan kontrakan kumuhku. Kaca jendela dibuka. Wajah Tante Siska, Ibu Arga, muncul di sana. Wajahnya yang dulu sombong dan penuh riasan tebal, kini terlihat tua dan lelah. Dia turun dikawal supir, menerobos hujan dengan payung, lalu masuk ke teras rumahku tanpa permisi. Dia meletakkan sebuah koper besar di atas meja kayu reotku. "Saras," katanya tanpa basa-basi. "Di dalam koper ini ada uang tunai 10 miliar rupiah. 2 kali lipat dari hutang bapakmu dulu. Ambil uang ini. Cabut laporanmu. Biarkan Arga bebas."
Dan setelah anak itu lahir, serahkan pada kami. Kami akan membesarkannya sebagai pewaris tunggal keluarga kami. Kamu masih muda. Kamu bisa menikah lagi dengan pacar miskinmu itu dan hidup tenang dengan uang ini. Aku menatap koper itu. 10 miliar. Angka yang fantastis. Angka yang bisa membuatku hidup mewah 7 turunan. Dulu, karena uang 5 miliar, aku dijual oleh ibuku sendiri. Sekarang, mereka ingin membeli anakku dengan 10 miliar. Aku tertawa. Tawa yang kering dan hambar. Aku mengelus perutku yang mulai membuncit. Tante, kataku pelan. Tante tahu kenapa Arga tumbuh menjadi monster. Karena tante selalu menyelesaikan masalahnya dengan uang. Arga memecahkan kaca tetangga, tante bayar. Arga menabrak orang, tante bayar. Sekarang Arga menyiksa istri, tante mau bayar juga. Aku berdiri, mengambil koper itu. Tante Siska tersenyum menang, mengira aku akan menerimanya. Tapi aku berjalan ke pintu depan, dan melemparkan koper itu keluar. Ke halaman yang becek berlumpur karena hujan. Koper itu terbuka. Uang pecahan 100.000 berhamburan basah terkena air hujan dan lumpur. Bawa uang haram tante. Martabat saya tidak dijual. Anak saya bukan barang dagangan. Biarkan Arga membusuk di penjara. Itu pelajaran pertama dan terakhir yang akan membuatnya menjadi manusia. Kalau tante tidak pergi sekarang, saya akan teriak maling. Tante Siska menatapku dengan tatapan tidak percaya. Dia memaki-maki, memunguti uangnya yang kotor, lalu pergi dengan sumpah serapah. Hari itu aku menangis lagi. Tapi itu tangisan terakhirku untuk keluarga mereka. Bulan demi bulan berlalu. Perutku semakin besar. Bapak dan ibu sering datang menjenguk, menangis minta maaf. Perlahan-lahan, aku mulai memaafkan mereka. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku tidak mau anakku lahir dengan membawa dendam ibunya kepada kakek neneknya. Biarlah dosa itu menjadi urusan mereka dengan Allah. Dan akhirnya, hari itu tiba. Di sebuah bidan desa yang sederhana, di tengah malam yang sunyi, tangisan bayi memecah keheningan. Oe! Oe! Bayi perempuan. Cantik. Matanya bulat bersinar. Kulitnya bersih. Tidak ada sedikitpun jejak kekejaman ayahnya di wajahnya. Dia suci. Aku memeluknya erat. Air mataku menetes di pipinya. Selamat datang di dunia, nak. Namamu Cahaya. Karena kamu adalah cahaya yang menuntun ibu keluar dari kegelapan. Di luar kamar bersalin, Bimo berdiri menunggu. Dia mengumandangkan adzan dengan suara bergetar. Dia bukan ayah kandungnya, tapi dia mencintai Cahaya seperti darah dagingnya sendiri sejak detik pertama. 5 tahun kemudian, suara lonceng pintu berbunyi. Selamat datang di dapur Saras. Silakan duduk, sapa seorang pelayan ramah. Aku berdiri di balik meja kasir, tersenyum menyambut pelanggan yang terus berdatangan. Restoran kecilku di kawasan Sentul ini tidak pernah sepi. Siapa sangka, resep nasi goreng dendam yang dulu kubuat untuk Arga, kini menjadi menu andalan yang dicari ribuan orang. Tentu saja, aku memasaknya dengan bumbu cinta sekarang, bukan bumbu racun. Aku melihat ke arah meja di sudut ruangan dekat jendela. Di sana, seorang gadis kecil berambut kepang dua sedang duduk manis sambil mewarnai buku gambar. Di depannya, seorang pria berkacamata sedang sabar menemaninya, sesekali mengusap kepala gadis kecil itu dengan sayang. Cahaya dan Bimo. Pemandangan itu adalah obat paling mujarab untuk semua luka masa laluku. Arga. Kabar tentang dia sempat terdengar sayup-sayup. Dia divonis 10 tahun penjara. Perusahaannya bangkrut karena ditinggal investor yang tidak mau berbisnis dengan narapidana penganiaya wanita. Tante Siska jatuh miskin dan sakit-sakitan. Harta mereka habis disita bank. Karma. Ternyata tidak butuh alamat lengkap untuk sampai ke tujuannya. Sedangkan aku berdiri di sini. Di atas kakiku sendiri. Aku berjalan menghampiri meja mereka. Cahaya langsung melompat memeluk kakiku. Ibu. Ayah Bimo bilang, kalau gambarku bagus, nanti kita boleh jalan-jalan ke Taman Safari ya, celotehnya riang. Aku tersenyum, menatap Bimo. Pria itu, pria yang dulu dihina ibuku, pria yang dulu dibilang tidak punya masa depan, kini adalah seorang dosen terkemuka dan konsultan pendidikan yang sukses.
Tapi lebih dari itu, dia adalah suami yang hebat. Ya, kami menikah 2 tahun setelah Cahaya lahir. Menikah dengan sederhana, tanpa kemewahan, tapi penuh dengan keberkahan. Boleh sayang. Apapun buat Cahaya, jawabku sambil mencium kening putriku. Bimo menggenggam tanganku. Tangannya hangat. Tangan yang tidak pernah sekalipun menyakitiku. Tangan yang selalu menghapus air mataku, bukan menciptakannya. Kamu bahagia, Ras? Tanya Bimo pelan. Aku melihat sekeliling. Melihat pegawaiku yang sibuk bekerja. Melihat pelanggan yang menikmati masakan buatanku. Melihat putriku yang tertawa lepas. Dan melihat suamiku yang menatapku dengan penuh puja. Dulu, aku pernah berpikir hidupku sudah berakhir di lantai marmer dingin rumah Arga. Aku pernah berpikir tidak ada lagi matahari esok hari. Tapi ternyata, Allah selalu punya skenario yang lebih indah bagi hambanya yang bersabar. Aku mengangguk mantap. Sangat bahagia, Mas. Terima kasih sudah menungguku. Bimo tersenyum. Bukan aku yang menunggu kamu, Ras. Tapi takdir yang menunggu kita siap. Kisahku adalah bukti bahwa sekelam apapun malammu, fajar pasti akan terbit. Bagi kalian para wanita yang sedang berada di posisi Saras yang dulu, yang sedang diam menahan sakit demi anak, yang sedang bertahan dalam hubungan yang menyiksa demi status sosial atau ketakutan. Bangunlah, lawanlah. Kamu berharga. Nyawamu berharga. Jangan biarkan siapapun, atas nama cinta atau harta, menginjak-injak harga dirimu. Karena diam tidak akan mengubah keadaan. Bergeraklah, meski itu sakit. Karena di ujung rasa sakit itu, ada kebahagiaan yang sedang menunggu pemiliknya yang berani. Saya Saras, dan ini adalah akhir dari masa laluku, sekaligus awal dari selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.